ketika Nabi Muhammad SAW lagi tawaf di Ka'bah. Beliau lagi tawaf di Ka'bah. Ka'bah itu setiap hari Jumat dibuka pintunya, siapa aja yang mau masuk silahkan masuk. Siapa aja yang mau masuk ke dalam Ka'bah silahkan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasta'id ya rukana. Siap-siap ente ya rukana. Dia ngambil ancang-ancang baju ininya digulung. Dia udah mau nirkep Nabi Muhammad SAW. Pertama dipegang sama Nabi pegang, Nabi langsung jatuhin dia. Ini sahabat bilang seakan-akan Nabi lagi ngangkat kapas, padahal itu Rukana, orang yang paling kuat. Ini Rukana pas dia lagi jatuh, dia malu sama orang-orang, dibilang saya belum siap. Coba ya Muhammad, kasih saya kesempatan satu lagi. Dikasih kesempatan satu lagi sama Nabi Muhammad, kata Nabi, fasta'id ya Rukana, siap-siap engkau ya Rukana. Dia siap-siap lagi, dia berdiri. Subhanallah, sama Nabi dipegang, dijatuhin sampai 3 kali Rukana jatuh. Maka Rukana dijatuh yang ketiga, dia cuma bisa berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Karena dia gak pernah nemuin orang sehebat Nabi Muhammad SAW. Yazid bin Rukanah juga begitu, anaknya. Beberapa bulan kemudian ada namanya Yazid, anaknya Rukanah. Jagoan juga, jawara juga. Dia bawa kambing 300 kambing. Ketemu Nabi di jalan. Dia bilang, ya Muhammad, ente kalau bisa kalahin anak kasih 100 kambing. Kasih 100 kambing. Ama Nabi dipegang, dijatuhin, langsung jatuh itu kayak ngangkat kapas Nabi Muhammad. 100 kambing jadi milik siapa? Milik Rasulullah SAW. Kata si Yazid bin Rukanah, ya Muhammad, lawan saya lagi 100 kambing saya bakal saya kasih lagi. Ama Nabi dipegang, dijatuhin lagi. Nabi dapat berapa kambing? 200 kambing.
sampai 300 kambingnya dikasih ke Nabi Muhammad SAW. Nabi setelah terima itu kambing 300 ekor yang banyak, kita mungkin kalau udah ngalahin orang dikasih 300 ekor kita mau lari itu 300 ekor. Tapi Nabi Muhammad udah terima tuh 300 kambing, itu 300-nya dikembalikan lagi ke Yazid bin Rukanah, dibilang ini hadiah dari Muhammad Rasulullah SAW. Ini Yazid pertama dia pengen tahu kekuatan Nabi, dan yang kedua dia melihat akhlak Rasulullah SAW. Dia langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Jadi Nabi Muhammad SAW kalau cerita kuat, Nabi yang paling kuat, tapi kekuatannya nggak dipergunakan untuk keburukan Rasulullah SAW. Di satu peperangan, kalau cerita mukjizat Nabi yang lain, ada satu peperangan itu Nabi Muhammad SAW ada sahabat namanya Jabir bin Sumrah. Dia bilang sama istrinya, wahai istriku, kira-kira ada makanan gak sedikit yang kita bisa masak, kita kasih ke Nabi Muhammad SAW. Maka istrinya cuma bisa bilang, ada makanan satu panci aja, kita gak bisa bikin banyak. Ya udah, dipotong satu kambing. Ya, Nabi Muhammad SAW itu paling suka di kambing ad-dhira'. Dhira' itu lengan kambing. Berarti kambing itu, satu kambing itu lengannya ada berapa? Ada berapa? Ada 2. Sampai bilang ada 7. Lengan kambing cuma ada 2. Nabi itu sukanya daging lengan itu. Nah, setelah makanan disediakan, Nabi Muhammad SAW bilang, nawil nidira, mana daging lengannya, mana dikeluarin. Pertama dimakan sama Rasulullah SAW. Habis lengan, Nabi bilang, nawil nidira, mana coba lengan yang berikutnya, dikasih. Habis Nabi bilang, nawil nidira, minta yang ketiga, dikasih lagi. Nabi minta lagi yang keempat, dikasih lagi. Nabi minta yang kelima, dikasih lagi. Ini sahibul baitnya yang punya rumah, yang punya masakan bingung. Ini kok lengan kambing banyak amat nih keluar. Padahal kambingnya yang dimasak berapa? Cuma 1. Dia nanya sama Nabi, Rasulullah, kambing kan lengannya cuma 2. Kok ini yang keluar sampai lebih dari 3, lebih dari 4, lebih dari 5 ya Rasulullah? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Lau sakatta, seandainya engkau diam, maka engkau akan menemui ratusan dhira' yang keluar dari pancimu karena keberkahan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Rasulullah lain mengatakan ada air yang lebih afdol daripada air Zam-Zam, bahkan lebih afdol daripada air yang ada di surganya Allah. Air apa? Ternyata air yang pernah keluar dari jarinya Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena makhluk yang termulia, yang terhebat, yang terindah adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ada satu riwayat Nabi pernah bilang begini, Inna Jibrila qallabal arda min masyariqiha ila magharibiha wa lam yajid ahsan wa afdal min Rasulillah SAW. Sesungguhnya malaikat Jibril itu pernah keliling dunia. Dia bolak-balik dunia, setiap makhluk dilihat sama malaikat Jibril. Dari ujung barat sampai ujung timur, dia kelilingin tuh semuanya. Apa kata malaikat Jibril? Saya nggak pernah panggil, ya Ali sini. Ada orang yang lebih kuat dari engkau ya Ali. Oh begitu ya Rasulullah. Siapa ya Rasul? Maka Nabi Muhammad SAW bilang, ya Ali, ada orang yang lebih kuat dari engkau yang ada di belakang gunung sana. Ente ke belakang gunung ini, di situ ada orang yang lebih kuat dari engkau. Maka Sayyidina Ali bergegas, dia cepat lari di ke belakang gunung. Subhanallah. Apa kata Sayyidina Ali? Ra'aitu rajulan mulatsamal wajhi. Saya berjumpa dengan satu orang tuh di belakang gunung. Ini orang wajahnya ketutupan, kelihatan matanya aja tuh kayak ninja. Saya temuin dia, kata Nabi di belakang gunung ini. Ditemuin sama Sayyidina Ali. Fabaraztuhu, saya keluarin pedang saya. Pedang Sayyidina Ali itu namanya Dzulfiqar. Gak ada yang bisa ngalahin kekuatan pedangnya Sayyidina Ali.
Tapi Nabi bilang ada orang lebih kuat dari engkau ya Ali. Anak ke belakang gunung, anak ketemu orang, fabaraztuhu. Saya ajak dia bergulat berantem. Saya ajak dia berkelahi. Saya siap-siap, saya keluarin pedang saya. Pedang saya dipegang, ditangkis dan dipatahkan itu pedang. Lalu saya dipegang, langsung dijatuhkan. Saya bilang benar Nabi Muhammad SAW, ada orang lebih kuat dari saya. Terus saya disuruh berdiri lagi, ya Ali bangun. Saya lawan lagi, saya dipegang, dijatuhin lagi. Saya bilang coba saya kasih kesempatan satu kali lagi. Saya berdiri lagi, dipegang, dijatuhkan lagi. Habis itu saya disuruh pulang. Ya Ali, irja. Engkau pulang ke rumahmu ya Ali. Subhanallah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat dia disuruh pulang ke rumahnya, Sayyidina Ali bilang, saya sebelum pulang saya minta satu permintaan. Dibilang, apa permintaanmu? Dibilang, sebelum saya pulang saya melihat dan pengen tahu engkau ini siapa nih. Yang dibilang sama Nabi, engkau orang lebih kuat dari Sayyidina Ali. Saya ini orang yang gak dikalahkan di medan perang. Maka dibuka wajahnya. Pada saat dibuka, subhanallah, dia adalah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad makhluk, bahkan Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu warḍah, pada saat ditanya bagaimana tentang Nabi kita Muhammad SAW, dia hanya mampu mengatakan wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annama qad khuliqta kama tasha'u. Kalian kalau mau tanya tentang baginda Nabi Muhammad SAW, kata Sayyidina Hasan bin Thabit, saya sering melihat orang tampan, saya sering melihat orang ganteng, saya sering melihat keindahan, tapi kedua mataku ini setelah berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW, saya yakin kedua mataku ini gak bakal melihat orang seganteng, setampan, seistimewa Nabi Muhammad SAW. Gak ada kurangnya sedikit pun, gak ada cacatnya sedikit pun. Nabi lagi duduk, laler gak pernah nemplok di badannya dia. Laler gak pernah nemplok. Kita kadang tempatnya udah bersih, laler nemplok. Tandanya apa? Tandanya kita gak bersih. Tapi Rasulullah SAW muak gak pernah. Muak gak pernah. Ngupil, tau ngupil orang sini? Ngupil, gak pernah tuh Nabi. Tidak pernah ngupil, gak pernah, pokoknya sesuatu yang kotor ternisbatkan ke Nabi kita Muhammad SAW. Maka pesan Nabi kita pengen bikin acara maulid tuh keluar dari maulid, Nabi senang sama kita. Mudah-mudahan kita gak berdiri dari majelis kecuali Rasulullah SAW sama kita semua. Kecuali Nabi Muhammad bangga sama kita semua. Kecuali nanti di yaumul qiyamah Nabi Muhammad kenal sama kita, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Apa sih yang membuat Nabi itu senang sama kita? Nabi itu di penghujung akhir hayatnya, sebelum meninggal dunia, kata Sayyidina Ali, saya di dekatnya Nabi. Nabi seperti ada yang mau diucap di lidahnya. Saya deketin telinga saya. Apa wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW? As-salah, as-salah ya Ali. Ali, ingetin sama umat, jangan pernah tinggalkan sholat yang 5 waktu ya Ali. Sholat itu tiang agama. Kita kalau mau sukses, sholat jangan tinggalkan. Kita kalau mau husnul khotimah, sholat jangan tinggalkan. Kita kalau mau dipandang sama Nabi, sholat jangan tinggalkan. Kita kalau mau rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, sholat jangan tinggalkan. Kita kalau mau masuk surga, sholat, sholat, sholat jangan pernah tinggalkan. Bahkan Nabi pernah mengatakan al-farqu bainana wa bainal musyrikin tarkus sholat. Perbedaan kami muslimin dengan orang-orang kafir itu mereka nggak sholat tapi kita sholat, kata Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis lain Rasul mengatakan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar. Siapa orang yang ninggalin sholat dalam keadaan malas, sengaja dibangunin dia malas, disuruh sholat dia malas, apa kata Nabi Muhammad? Maka ini orang sudah keluar dari Islam, sudah menjadi orang kafir, waliyadillah. Kita jujur aja di zaman sekarang, ya, di kampung kita mungkin kalau cerita maulid puluhan maulid dalam sebulan.
Kita kalau cerita di musola-musola kita, Masya Allah, maulid luar biasa di mana-mana. Tapi ingat nanti di yaumul qiyamah, yang pertama memang ditanya cinta kita sama Nabi, tapi yang ditanya amal ibadah kita yang pertama bagaimana sholat kita yang 5 waktu. Kalau sholat kita yang 5 waktu berantakan, kita sering tinggalkan, subuh kita, duhur kita tinggalkan, maka ribuan maulid yang kita baca nggak bakal ada artinya di hadapan Rasulullah SAW. Gak bakal ada artinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau sholat 5 waktu kita benar. Makanya dari sekarang ayo kita ajak anak-anak kita suruh istri kita tuntun diri kita untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Dulu di Surabaya tuh ada namanya Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus, atau yang biasa dipanggil Habib Neon. Ini beliau kalau ada orang yang datang ke beliau, Habib, Anda punya masalah di rumah tangga Anda. Ada yang datang, Beb, jujur aja dagangan Anda kagak laku-laku. Anda kedatangan musibah, Anda gak punya anak, Anda begini, Anda begini, Anda begini. Itu yang pertama ditanya sama Habib Muhammad bin Hussein Al-Idrus, kaifa salatuk? Bagaimana sholatmu yang 5 waktu? Oh, sholat alhamdulillah. Kalau udah dibilang sholat alhamdulillah, ditanya sholat subuhmu bagaimana? Oh, sholat subuh saya jam 7 pagi. Ada nggak orang sini sholat subuh jam 7 pagi? Ada nggak? Banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo rubah sholat kita, didik anak-anak kita. Jangan kita cuma sibuk bangunin dia sekolah tapi kita lupain sholatnya. Itu yang pertama pesan Nabi Muhammad SAW. Lalu yang berikutnya apa? Yang berikutnya bakti kita kepada kedua orang tua. Nabi di dalam hadis mengatakan, ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu terdapat di ridho kedua orang tua kita. Percuma kita cium tangannya habaib bolak-balik, ustaz kalau datang kita hormatin, ya, kiai kalau datang kita ciumin tangannya, jidatnya kita ciumin. Tapi di rumah kita orang tua kita nggak pernah hormatin seperti itu. Itu semuanya sia-sia tuh. Penghormatan tersebut, cium tangannya kita kepada orang, tapi orang tua kita di rumah kita nggak hormati seperti itu. Nabi udah bilang, ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua. Bahkan nanti dikatakan kita mau ahli ibadah seperti Alqamah, sholatnya rajin, puasanya rajin, zikirnya rajin, sedekahnya rajin, tapi dia lebih mengutamakan orang lain daripada orang tuanya yang ada di rumah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? La'natullah wal malaikah wan nasu ajma'in liman faddala zawjatahu ala ummih. Allah akan melaknat, para malaikat ikut melaknat, walaupun kita ahli sujud, ahli puasa, ahli zikir, ahli baca Quran, pada saat kita lebih mengutamakan orang lain, istri kita, teman kita, sahabat kita, daripada orang tua kita yang ada di rumah. Maka berdiri dari majlis yang kita bawa pulang dari maulid Nabi Muhammad SAW, yang pertama, sholat jangan pernah tinggalkan kalau kita mau bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua apa? Bakti kita kepada kedua orang tua. Cium tangan mereka, ambil redha mereka, dekati mereka, senangi mereka. Insya Allah dunia akhirat keberkahan yang kita bakal dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan yang punya utang Allah cepat lunasin, yang punya hajat Allah cepat kabulkan hajatnya, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodoh, yang belum dapat anak mudah-mudahan cepat dapat anak, yang belum dapat kerjaan mudah-mudahan cepat dapat kerjaan, yang belum pergi haji mudah-mudahan tahun depan pergi haji, yang belum pergi umroh mudah-mudahan cepat pergi umroh, yang belum anaknya belum soleh-solehah mudah-mudahan karena keberkahan maulid anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, istri kita menjadi istri yang solehah. Kita juga selalu dituntun oleh Allah di dalam kebaikan, dekat di dalam kebaikan, dekat sama Allah, dekat sama Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma rabbana zidna ilmana wasi'lana fima razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa azizina fi uyunihim waj'alna wujaha fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasan al fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdiyan bila mithal
falakal hamdu wa lakal minna wa lakal syaraf ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.